Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, usai memprioritaskan vaksinasi untuk tenaga kesehatan, kini pemerintah diminta untuk memberikan akses kepada para pengusaha untuk melakukan vaksinasi mandiri. Selain itu, guna mengakomodir keinginan masyarakat untuk mendapatkan vaksin di luar daftar yang diprioritaskan oleh pemerintah, para pengusaha juga meminta izin agar vaksin bisa diperjualbelikan secara bebas dengan aturan yang diberlakukan. Kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Pak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta. Halo, selamat siang Pak Sarman. Selamat siang Mas Isal, salam sehat dan semangat selalu. Baik, sehat ya Pak Sarman ya? Ya, sampai saat ini masih sehat selalu. Baik, Pak Sarman, apa yang melatar belakangi langsung saja Kadin sehingga wacana vaksinasi mandiri mengemuka, begitu Pak? Ya, jadi gini Mas Isal, pertama bahwa kita hampir setahun ini, jadi kalau sebulan lagi kita genap setahun ya, setahun kita merasakan bagaimana dampak daripada dahsyatnya COVID ini terhadap aktivitas masyarakat, tapi terutamalah kepada aktivitas dunia usaha. Kita tahu saat ini pengusaha kita sudah di ujung tanduk ya, nafasnya udah ngos-ngosan, cash flow-nya sudah sangat-sangat terganggu. Ya kan, PHK sudah banyak, apalagi dengan perpanjangan PSBB yang global ini ya. Jadi ini juga menambah beban sekali bagi pengusaha. Nah, kami kan berharap bagaimana supaya COVID ini cepat selesai, cepat berlalu gitu kan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan disiplin masyarakat, ya kita belum tahu sampai kapan. Nah, makanya ada vaksin. Nah, vaksin ini menurut hemat kami pengusaha adalah merupakan alternatif kita yang paling ampuh bagaimana kita mampu mengendalikan dan juga menurunkan daripada angka penyebaran virus corona ini. Nah, ternyata saat ini vaksin sudah berjalan ya, dan launching pertama langsung Bapak Presiden. Nah, ini memberikan suatu keyakinan kepada pengusaha dan masyarakat. Nah, di balik itu, ya kami ingin agar kiranya program vaksin ini juga bagaimana supaya cepat juga dari sisi pemerataan dan juga sisi penyebarannya. Karena memang pemerintah sudah menyampaikan bahwa vaksin ini gratis, ya vaksin ini gratis. Akan tetapi kami melihat bahwa ada peluang membantu pemerintah bagaimana supaya program percepatan daripada pemerataan vaksin ini bisa lebih cepat. Nah, salah satunya adalah kami mengajukan kepada pemerintah opsi, yaitu opsinya adalah dibuka akses untuk vaksinasi mandiri. Nah, vaksinasi mandiri ini adalah ditujukan pertama kepada dunia usaha yang memiliki kemampuan, gitu Mas Isral. Jadi satu lagi saya katakan yang memiliki kemampuan, karena kita tahu bahwa pengusaha saat ini sudah sangat-sangat berat ya situasinya, cash flow-nya. Tapi ada juga pengusaha-pengusaha yang produktif selama COVID ini, sektor komunikasi misalnya, sebagian sektor makanan dan minuman, industri sektor makanan dan minuman, kemudian juga ada sektor sebagian sektor energi, ada juga katakanlah sektor perbankan misalnya. Jadi sektor tertentu yang produktif ini ya mereka punya kemampuan untuk membeli, kenapa tidak, baik untuk manajemennya maupun direksinya. Karena kalau mereka divaksin secara cepat, tentu kan juga meningkatkan produktivitas mereka. Itu Pak Sarman, saya tahan dulu. Ketika tadi Anda mengatakan vaksin akan dilakukan oleh pengusaha yang dengan catatan mampu begitu, tapi sebelumnya apakah sudah ada tanggapan dari pemerintah terkait wacana yang dikeluarkan oleh Kadin ketika vaksinasi ini diminta untuk diberikan akses kepada para pengusaha, Pak Sarman? Nah, ternyata kan pertama dari Bapak Presiden juga kan merespon positif, ya kan. Kemudian juga Menteri Kesehatan juga merespon positif. Bahkan Bapak Menteri BUMN dalam rapat kerja dengan DPR 2-3 hari yang lalu juga merespon positif. Bahkan beliau menyampaikan bahwa mungkin juga akan dibuka merek tertentu, gitu kan. Jadi tidak sama dengan untuk merek yang untuk di luar merek yang sudah menjajakan dengan Indonesia, begitu ya? Betul. Jadi artinya itu di samping katakan tadi Mas Ral, di samping untuk pengusaha juga adalah kepada masyarakat kita, karena kita kan punya 50 juta kelas menengah baru. Nah, mereka ini punya potensi juga untuk melakukan vaksin mandiri. Nah, jadi artinya bahwa kalau memang ini pemerintah memberikan suatu opsi ini, tentu ini akan sangat membantu pemerintah. Pertama, yang saya katakan tadi, percepatan pemerataan daripada vaksin ini. Yang kedua adalah tentu meringankan beban biaya pemerintah.
ya yang tadinya gratis ya, kalau ada vaksin mandiri ini ada masyarakat punya kemampuan, kenapa tidak gitu kan. Jadi ini alternatif yang kita berikan. Nah, tinggal saat ini adalah pemerintah harus menyusun regulasinya. Ya. Ada juklaknya, ada juknisnya. Karena memang sampai saat ini hanya boleh antar pemerintah yang boleh melakukan penjajakan vaksin dari negara-negara yang sudah tersedia begitu Pak Sarman ya? Betul. Jadi ini kan harus dirumuskan oleh pemerintah, ya kan? Jadi regulasinya, bagaimana juklaknya, juknisnya, kemudian rumah sakit mana rujukannya, atau kliniknya, atau mungkin puskesmasnya, atau RSUD-nya. Nah ini pemerintah yang merumuskan. Nah kemudian juga adalah pengadaan vaksinnya dari negara mana, karena kan harus sesuai dengan standar WHO gitu kan ya. Ataukah mungkin misalnya pengadaannya pemerintah aja, misalnya silahkan gitu kan, pemerintah nanti tinggal menunjuk rumah sakit mana, gitu kan. Pak Sarman, sambil menunggu petunjuk teknis dari pemerintah terkait juga dengan penjajakan vaksin di luar yang sudah dapat perjanjian dengan Indonesia, apakah Kadin sendiri sudah melakukan pendekatan-pendekatan di luar vaksin yang sudah terdaftar di Indonesia begitu? Nah, kebetulan juga kan Ketua Umum Kadin Indonesia Pak Rosan Peruslani juga adalah merupakan Wakil Ketua Komite, ya kan. Jadi artinya beliau juga sudah intens juga berkomunikasi. Nah, ini tinggal saat ini ya kita juga membaca di media misalnya dari Kementerian Kesehatan juga kan sedang mengkaji, sedang mengevaluasi dan minta pendapat dari berbagai pihak daripada permintaan ini. Tapi sinyal lampu hijaunya kan sudah ada. Nah, tinggal yang kita tunggu Pak Israel adalah bagaimana pemerintah segera membuat regulasinya, itu paling penting nih. Regulasinya, apakah pemerintah juga yang melakukan pengadaannya misalnya, atau mungkin diberikan swasta, kemudian juga merek apa yang tersedia misalnya. Nah ini menurut hemat kami yang harus disiapkan oleh pemerintah. Nah kemudian juga teknisnya, karena kan ini pendataannya harus sama gitu loh, sehingga tidak ada nanti misalnya dua kali divaksin atau 3 kali vaksin. Jadi pendataannya juga harus ketat gitu kan. Jadi harus sinergi dengan pemerintah. Kemudian sertifikat yang dikeluarkan juga harus juga sama gitu. Jadi memang ini kita tinggal menunggu daripada respon pemerintah, tinggal menunggu daripada kebijakan atau aturan-aturan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Termasuk misalnya kalau kesempatan itu diberikan kepada pengusaha untuk melakukan import barang tersebut atau mungkin pengadaannya. Nah, tentu kan harus juga ada regulasi daripada pemerintah supaya sesuai dengan standar-standar yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun WHO gitu loh. Baik, Pak Sarman, wacana ini keluar bukan tanpa data begitu. Ketika pemerintah saat ini menggratiskan vaksin bagi masyarakat Indonesia dengan kategori tertentu, bagaimana dengan wacana vaksinasi untuk pengusaha? Apakah memang ini kedepannya akan diminta gratis juga oleh pemerintah atau mungkin berbayar? Dan data dari mana ketika masyarakat ingin vaksin yang berbayar asalkan mereka mendapatkan secara cepat begitu? Ya, jadi gini Mas, yang saya katakan tadi bahwa dunia usaha yang memiliki kemampuan ini juga kan cukup ada, ya kan? Ya, itu satu. Kedua adalah masyarakat kita. Saya katakan tadi bahwa ada sekitar 50 juta kelas menengah baru kita yang mereka juga potensi memiliki kemampuan untuk vaksin sendiri. Tinggal, nah Mbak Isal yang saya katakan tadi, tinggal memang ini harganya juga harus dibikin oleh pemerintah gitu loh. Karena jangan terlalu mahal, jangan terlalu tinggi, harus terjangkau gitu. Apalagi nantinya misalnya ada wacana kalau sudah divaksin tidak perlu lagi melakukan PCR kalau naik pesawat. Tentu pasti saya yakin pebisnis akan rame-rame gitu loh untuk vaksin ini, walaupun berbayar, tapi dengan harga juga yang jangan terlalu tinggi. Jadi saya sangat yakin bahwa banyak masyarakat yang punya kemampuan, pengusaha yang memiliki kemampuan, memiliki antusias untuk mengikuti vaksin mandiri ini. Gitu. Ketimbang harus melakukan swab test yang biayanya cukup mahal untuk bagi karyawannya begitu Pak Sarman ya? Betul. Tapi jangan salah, kan sekarang ini misalnya katakanlah kita tidak tahu apakah nanti PPKM atau PSBB ini perpanjang sampai kapan, kita tidak tahu gitu kan. Tapi kalau pengusaha punya kemampuan dalam rangka meningkatkan produktivitas perusahaannya, operasionalnya, dia ingin memvaksin karyawannya, kenapa tidak gitu kan? Kalau dia punya kemampuan sendiri. Nah, tinggal bagi pengusaha-pengusaha yang tidak punya kemampuan, ya tentu akan menunggu jadwal dari pemerintah. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Dan ini tidak ada pemaksaan gitu loh. Pak Sarman, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi kita dukung terus apa yang dilakukan oleh Kadin dan demi berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia tentunya, begitu ya.
Ya, Baik, terima demi kasih. untuk pertama jaminan Ya. kesehatan dan keselamatan masyarakat, yang kedua adalah percepatan pemulihan ekonomi nasional yang saat ini sudah sangat terpuruk. Baik, terima kasih Pak Sarman Simanjorang telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Selamat bertugas kembali dan